Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas nahwu mustawa sani ya. Saya ya dah. Kita saat ini memasuki bab ke-16 ya, bab ke-16 tentang sifatul mubtada wal khobar. Tentang sifat bukan sifatnya atau mubtada dan khobar yang diberi sifat. Nah, ini judul yang paling pas terjemahnya ya, yaitu mubtada yang diberi sifat ataupun khobar yang diberi dengan sifat. Sifat itu kalau di nama lain sifat, pakai Arab aja. Nama lain sifat adalah na'tun. Jadi ada beberapa istilah Arab, istilah dalam ilmu nahwu yang dia menggunakan kata na'at ya, na'at atau na'tun, bukan menggunakan kata sifat. Nah, saya kasih pendahuluan dulu ya. Maaf. Sifat itu harus sifat atau na'at. Ini. Sifat atau na'at harus sama dengan mausuf atau man'ut. Mana ya tanda ataunya kalau di Arab pakai? Atau man'ut. Artinya adalah yang disifati. Sifat atau na'at harus sama dengan mausuf atau man'ut, atau artinya adalah yang disifati dalam 4 hal. Apa aja yang harus sama? Pertama, i'robnya. I'rob itu ada 4 ya. Rofa, marfu, enggak apa. Raf'un, wa nasbun, wa jarun, wa jazmun. Atau rofa, nasab, jar, jazm gitu. Itu i'rob. 2, dalam segi jumlahnya. Jumlahnya ini maksudnya adalah mufrad, musanna, ataupun jamak. Itu. 3, dalam segi nakiroh atau ma'rifahnya. Apakah dia jenisnya itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah. Kemudian yang terakhir, dari segi rofa, ifrad, ma'rifah, nakirah, rofa, mu'annas atau mudzakkar. Apakah dia sama-sama mu'annas atau sama-sama mudzakkar? Ini. Jadi antara sifat atau na'at harus sama dengan mausuf ataupun man'ut atau yang disifati itu harus sama dalam 4 hal. I'robnya harus sama, jumlahnya harus sama, mufrad musanna jamak, nakirah ma'rifahnya harus sama, mu'annas mudzakarnya juga harus sama. Sekarang kita lihat contohnya ya yang ada di kitab ini. Contoh nomor 1. Oke. Al-Qur'an Al-Karim khairul kutubi. Khairul kutubi. Ya. Sekarang kita irobi artinya dulu. Artinya adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Karim itu adalah yang mulia. Dari segi arti ya. Yang mulia adalah sebaik-baik kitab. Nah, sekarang kita i'robi.
Al-Quran itu adalah kalimat isim yang ada di awal jumlah, maka dia menjadi mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu. Oke, mubtada itu hukumnya marfu. Di sini karena dia adalah isim mufrad, Al-Qur'an itu kan cuma satu ya. Maksudnya dia tidak menggambarkan dua Al-Qur'an atau tiga Al-Qur'an, tapi ya udah satu Al-Qur'an aja. Bentar ya. Senin. Jadi Al-Quran itu adalah mubtada yang hukumnya marfu dan tanda rofaknya itu adalah ad-dhammah gitu, marfu bid-dhammah. Nah, Al-Karim jadi apa di sini? Apakah dia menjadi khobar? Enggak. Al-Karim ini kan artinya yang mulia. Dia memberikan sifat kepada Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah Al-Karim. Al-Quran itu sesuatu yang mulia. Maka Al-Karim dari segi arti aja dia bertujuan untuk memberikan sifat kepada lafadz Al-Quran. Maka di sini dia menjadi sifatun. Dia menjadi sifat. Atau boleh juga kita nama lainnya naat ya, sifat atau naat. Karena perhatikan di sini dia menjadi sifatnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu hukumnya marfu, tuh ya. Dia Al-Quran itu hukumnya marfu, maka sifat ini dia juga harus marfu. Kenapa dia harus marfu? Karena yang dia ikuti si mubtada ini dia marfu gitu. Nah, untuk masalah apakah dia marfu'nya dengan dhammah atau nantilah kalau kalian sudah belajar i'rab itu di mustawa salis apa aja tanda-tanda rofa, nggak hanya dhammah ya, ada juga yang lain. Nah, di sini karena dia juga sama-sama yang isim mufrad, maka tanda marfu'nya juga dhammah gitu. Beberapa pelajaran di pertemuan sebelum-sebelumnya udah kita jelaskan bahwasanya di mana ada mubtada harus ada khobar. Nah, Al-Quran itu mubtada, khobarnya mana? Yaitu lafadz khairun. Nah, ini yang menjadi khobar. Khobar hukumnya apa? Marfu juga. Di sini marfu'nya dia menggunakan harokat dhammah. Tanda dia rofa itu adalah dia berharokat dhammah. Jadi apa buktinya kalau khobar ini itu hukumnya marfu? Dia berharokat dhammah. Kalau dia berharokat fathah berarti hukumnya mansub. Kalau dia berharokat kasroh berarti hukumnya dia majrur. Seperti itu. Nah, Al-Qutubi jadi apa? Karena ini dia kayak dua kata yang kita gabungkan jadi satu, dia menjelaskan, maka ini menjadi mudhofun ilaih. Gitu. Namanya dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya majrur. Di sini majrur tanda jarnya dia menggunakan harokat kasroh. Gitu. Kalau kalian bingung sekarang lihat ini. Nah, sifat atau naat apa sih? Sifat ta'ti ba'dal ismi lituwaddihah. Asifah atau naat ini itu terkadang datang setelah kalimah isim untuk menjelaskan si isim ini tadi, menjelaskan jenisnya atau enggak jenis ya, menjelaskan sifatnya dia gitu. Kayak misal nama saya Lilis ya, nama panjang saya Khadijah Nursalis. Lilis yang apa kayak gitu misal. Lilis yang berjilbab Salem ya namanya nih. Lilis yang berjilbab Salem. Lilis yang memiliki YouTube channel ini kayak gitu. Nah, itu sifat namanya. Kita memberikan sifat terhadap sebuah kalimat isim. Gitu. Idza jaa sifat ba'dal mubtada fa innahu takunu mithlahu fi. Nah, kalau sifat itu datang setelah mubtada, maka sifat ini takunu mithlahu seperti mubtada dalam hal apa miripnya? Fi raf'ihi, rafa ini berarti yang ini ya. Dalam segi i'rabnya, i'rab kan ada 4 ya. Jazm itu nggak masuk karena kita tidak bisa mensifati fiil ya. Nah, terus kemudian fi ifradihi apakah dia mufrad musanna atau jama, tadkir mudzakkar atau muannas ini ya, wa fi ta'nis muannasnya wa fi ta'rif ma'rifah. Apakah dia sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakirah. Sama begitu juga dengan khobar, idza ja'at asifah ba'dal khobar, kalau dia datang setelah khobar, maka takunu mislahu. Dia sama dalam hal rofaknya, fi rof'ihi. Rofa ini ya, berarti dia dalam segi irobnya. Nah, karena mubtada dan khobar itu emang selamanya dia marfu. Saya ulangi, mubtada dan khobar itu selamanya marfu, maka sifatnya pun, sifatnya mubtada dan sifatnya khobar, itu juga selamanya hukumnya marfu. Wafi ifrad, mufradnya. Ya kalau dia mufrad dia ikut mufrad juga ya. Tadkir taknis mudakar atau muannasnya juga harus sama wafi tangkir dan dalam nakirah atau ma'rifah. Nah, kalau mubtada dalam beberapa contoh yang sudah kita pelajari ya.
Mubtada itu memang kebanyakan, seingat saya dia tidak ada hukum pasti bahwasanya ya mubtada tuh harus ma'rifah insya Allah ya. Saya nggak yakin. Mubtada atau so far ya selama kita belajar ini mubtada itu untuk dasar lah ya. Mubtada itu ma'rifah dan khobar itu nakiroh, tetapi tidak selamanya khobar itu nakiroh. Ya. Saya ulangi, kalau mubtada insya Allah itu selamanya ma'rifah. Insya Allah loh ya, saya nggak yakin aja. Tapi kalau khobar, khobar itu tidak selamanya nakiroh. Kan ini hanya disinggung wafi tangkir ya. Berarti seakan-akan khobar itu nakiroh. Padahal tidak selamanya khobar itu nakiroh. Gitu. Kayak misal, huwa Muhammadun, dia adalah Muhammad. Nah, Muhammadun itu jadi khobar dan dia bukan isim apa namanya, bukan isim nakiroh, dia adalah ma'rifah karena dia alam. Ya, oke, kita abaikan itu. Yang jelas, setidaknya pada dasar pelajaran mubtada khobar, bolehlah kalian benakkan ya, kalian tanamkan dalam pemahaman kalian, ma'rifah, mubtada itu harus ma'rifah dan khobar itu nakiroh. Meskipun ini tidak hukum paten bisa berubah ya. Cuma insya Allah mubtada itu ma'rifah terus. Oke, jadi ini ya, Al-Quran khairul kutubi. Nah, sekarang contoh lainnya. Kita baca nih. Al-Quran Al-Karim khairul kutub. Mubtadanya adalah Al-Quran karena dia kalimat isim yang ada di awal jumlah, di awal kalimat ya. Al-Karim itu menjadi sifat. At-tatobuk bainal mubtada wa sifat. At-tatobuk persamaan atau kesamaan. Kesamaan antara mubtada dan sifat. Kesamaannya di mana? Fi raf'ihi, dia sama-sama marfu. Ini kan dia marfu sama marfu. Wa fi ifrad, Al-Quran itu mufrad, Al-Karim juga mufrad. Wafit tadkir sama-sama mudzakkar. Wafit ta'rif dia sama-sama ma'rifah. Al-Quran Al-Karim. Tanda dia ma'rifah adalah sama-sama memiliki al. Al-Qurannya ada alif lam, Al-Karimnya itu juga ada alif lam. Khobarnya apa? Khairul kutubi. Di sini tidak dijelaskannya. Di sini dia tidak memiliki sifat ya. Khairul al-kutubi. Al-kutubi di sini bukan jadi sifatnya. Kan kita tidak sedang berbicara sebaik-baik yang buku. Artinya kan sebaik-baik buku. Maka ini susunannya bukan susunan naat. Alkitab di sini tidak mensifati kata khair. Tapi dia kayak memberikan keterangan sebaik dalam hal apa. Tapi sebaik-baik dalam kategori buku. Sebaik-baik buku. Bukan sebaik-baik manusia ya. Al-Quran bukan manusia kan ya. Gitu. Tapi sebaik-baik buku. Nah, Al-Kutub sini karena dia bukan naat, maka di sini statusnya dia memang secara arti pun dia bukan naat ya. Dia statusnya adalah sebagai mudhofun ilaih gitu, sebagai mudhof ilaih. Al-ummah al-mutaqaddimah. Muhtammah bil kutub. Al-ummah al-mutaqaddimah, kaum atau umat al-mutaqaddimah yang maju, muhtamah memperhatikan bil kutubi, kitab-kitab atau ilmu atau buku-buku. Jadi ummah yang berperadaban yang maju itu adalah mereka yang memperhatikan ilmu pengetahuan. Al-ummah itu sebagai mubtada, al-mutaqaddimah itu sebagai naat. Dia mensifatkan umat bahwasanya yang memperhatikan kitab tuh umat yang bagaimana, yaitu ummah yang mutaqaddimah, umat yang maju, umat yang tidak mundur gitu. Jadi kalau mau maju kalian harus memperhatikan ilmu. Nah, di sini al-mutaqaddimah sama menjadi sifatnya al-ummah. Al-mutaqaddimah menjadi sifatnya al-ummah. Kesamaan antara mubtada dengan naatnya ini dalam hal fi raf'i, sama-sama rofa. Ingat, mubtada itu selamanya marfu, maka naatnya pun mau nggak mau ya juga harus marfu mengikuti si mubtada. Di situ, maaf ya. Di situ enggak ada apa? Ada belajar yang lain dulu. Ya, jadi sama-sama rofa. Kemudian fil ifrat dia sama-sama mufrad. Al ummah itu isim mufrad, dia bukan umatan, ini bukan umat banyak ya. Terlepas dari yang namanya umat itu orangnya banyak, tapi dari segi lafadz dia adalah isim mufrad. Fil rafi wa fil ifrat wa fit ta'nis muannas. Tandanya di sini ya sama juga, sama-sama pakai tak marbutoh. Al ummah ada tak marbutohnya, maka dia muannas. Al mutaqaddimah itu juga ada tak marbutohnya, maka dia juga adalah muannas. Wa fit ta'rif sama-sama ma'rifah. Ma'rifahnya dari segi apa ini? Sama-sama ada alif alam. Al ummah ada alif lam, al mutaqaddimah juga ada alif lam. Ini deh. Itu. Jadi al ummah al mutaqaddimah, al ummahnya sebagai mubtada. Kenapa dia menjadi mubtada? Karena dia adalah kalimat isim yang berada di awal jumlah. Al-mutaqaddimah itu sebagai naat dari segi arti, kita mengartikannya umat yang itu kan. Yang itu adalah naat. Meskipun tidak semua yang ya, tergantung konteks lah.
Intinya ya sementara ini boleh kalian pahami sebuah kata kalau yang itu berarti dia menjadi naatnya. Nah, kalau kita ingin menaatkan sebuah kata, itu harus kita samakan dalam hal 4 hal ini. Sama i'robnya, sama jumlahnya, mufrad musanna jama, sama-sama ma'rifah nakirohnya, sama-sama mu'annas ataupun mudzakarnya. Oke, itu tadi contoh 2 ini adalah mubtada yang memiliki sifat ini. Al-Karim mensifati lafat Al-Quran, Al-Mutaqaddimah mensifati lafat Al-Ummah. Nah, gimana sekarang dengan contoh khobarnya yang menjadi khobarnya yang memiliki naat. Al-kitabu wi'aun mamlu'un ilman. Al-kitabu kalimat isim yang ada di awal jumlah, jadi dia marfu mubtada, hukumnya marfu ya. Wi'aun, kitab adalah wi'aun wadah. Buku itu adalah wadah mamlu'un yang penuh ilman dengan ilmu. Kitab atau buku adalah sebuah wadah yang penuh dengan ilmu. Alkitab di situ menjadi mubtada karena kalimat isim di awal jumlah. Wi'aun, Alkitab adalah. Nah, setelah adalah itu ya khobarnya karena kita ingin menjelaskan Alkitab ini. Bukan mensifati loh ya, tapi menjelaskan apa yang ingin kita maksud, yang ingin kita bicarakan tentang Alkitab. Kita ingin bicarakan bahwa kitab itu adalah wi'aun, sebuah wadah. Maka wi'aun situ menjadi khobar. Mamlu'un, yang penuh. Nah, kita dari segi arti mamlu'un yang penuh, sebuah wadah yang penuh ilman dengan ilmu. Maka mamlu'un secara nahwu itu statusnya adalah sebagai naat atau sebagai sifatnya si khobar. Jadi bukan sifatnya ya, tentu terlalu jauh kalau dia sebagai sifatnya mubtada ya. Gitu. Jadi sebuah wadah yang penuh kan kita bisa mensifatinya dengan yang lain ya, sebuah wadah yang kosong, wadah yang mahal atau wadah yang putihkah atau apapun itu. Di sini kita memberinya sifat bahwasanya itu adalah mamluun yang penuh ilman dengan ilmu. Nah, di sini kita lihat kesamaan antara sifat dengan khobar. Firrofi dia sama-sama marfu karena khobarnya ini hukumnya juga marfu. Wal ifrad mufrad dia sama-sama isim mufrad. Wat tadzkir sama-sama mudzakkar. Wal tangkir dia sama-sama nakiroh. Khobar tadi udah karena dia sama-sama nakir ini kayak udah di kayak dikaedahkan gitu ya di buku ini. Boleh kalian memahami. Tadi udah saya terangkan ya bahwasanya khobar itu nakiroh. Meskipun ada beberapa contoh bahwasanya khobar itu ya bisa juga dia berupa ma'rifah. Oke lah, kembali ke sini. Kemudian nomor 4 contoh, hadhihi daulatun azimatun. Hadhihi dia sebagai mubtada, kalimat isim yang ada di awal jumlah berarti dia sebagai mubtada statusnya. Nah, hadhihi ini karena dia adalah isim mabni, dia isim isyarah atau kata tunjuk atau isim isyarah itu hukumnya mabni, maka di sini hadhihi itu kita tidak bisa berkata dia marfu. Kalau Anda mau mengirobi ada nggak di sini? Nggak ada. Oke, saya irobkan ya. Ini mungkin hanya sebagai catatan tambahan, maklumat tambahan buat kalian. Hadihi daulatun, karena kalian sebenarnya belum mempelajari mengirobi dengan model seperti ini. Hadihi mubtadaun mubtadaun mabniyun. Dia hukumnya mabni. Mabniyun malah dia didomakan alal kasroh. Dia itu tergantung harokatnya ya kalau mabni. Karena dia isim isyarah. Mubtadaun mabniun alal kasroti mubtada ismul isyarah. Mubtadaun. Saya bingung nih. Isim isyarahnya beli di depan, beli di belakang. Ismul isyarah. Ismul isyarah mubtadaun mabniun alal kasroti fi mahalli. Untuk menjelaskan dia statusnya sebagai apa, kita katakan fi mahallid dhammah. Fi mahallid dhammi mubtadaun. Itu fi mahallid dhammi aja. Biasanya mubtada tuh taruh di belakang. Boleh juga mubtadanya ya deh taruh belakang aja. Ismul isyar mabniun ala kasrati fi mahalli raf'i. Sorry, kok mahallid dhammi, maaf. Fi mahalli raf'i. Dia mahalnya mahal rofa mubtada. Jadi karena dia adalah isim isyarah, hukumnya mabni hadihi. Berarti dia mabni alal kasroh. Fi mahal di rofi. Kenapa dia mahal rofa? Karena status dia adalah sebagai mubtada. Jadi kita menjelaskan dia itu mubtada, itu bentuk kata-katanya bukan lagi marfu, ya bukan mubtada marfu, tapi fi mahal di rofi mubtadaun. Mahalnya atau kondisinya itu adalah marfu karena dia sebagai mubtada. Seperti itu.
Habis sudah ini. Buang ya. Itu. Daulah. Hadhihi daulatun. Daulatun jadi apa? Ini adalah. Maka dia sebagai khobar. Khobar itu hukumnya marfu. Khobarun marfu bidhammah. Daulatun azimatun. Nah, azimah itu sebagai naat. Karena dia naat atau sifat ya. Sifat aja biar gak belum. Sifat karena yang dia ikuti adalah si khobar dan khobar hukumnya marfu, maka dia juga harus sama-sama marfu. Nah, mengenai tanda marfunya itu bebas ya. Cuma di sini kebetulan dia memang tanda rofaknya sama-sama menggunakan harokat doma. Jadi sifatun marfuun kok bil kutubi sih. Sifatun marfuun bidomati, maaf. Sifah marfu bidomah gitu. Nah, di sini kesamaannya pertama i'rab sama-sama marfu ya. Dari segi jumlah sama-sama mufrad nih, fil ifrad. Dari segi yang ini mudzakkar muannas sama-sama muannas, daulatun muannas ada tak marbutohnya, azimatun juga muannas ada tak marbutohnya. Fi tangkir sama-sama nakiroh, dia sama-sama tidak memiliki alif lam. Tuh. Jadi sekali lagi kalian harus benar-benar menerapkan kesamaan antara sifat dengan mubtada itu dalam hal 4 ini. Dia nggak cukup hanya sama-sama rofa ya, dia juga harus sama dalam hal jumlah, ma'rifah nakiroh ataupun mudzakkar muannasnya. Sekarang kita lihat ini, istakhrij minas ismul isyarah. Oh, kita irobi aja lah. Hadhihi, isim isyarah di depan, mubtada ya, kalimat isim, hadhi mubtada, mazra'atun khobar, sohiratun sifah lil khobar. Taman sohiroh yang kecil, berarti kan dia mengsifati mazra'ah kebun ya, kebunnya yang kecil itu, bukan yang lain. Fa in fiha an-nabatu as-saghiratu fiha itu huruf jar di awal jumlah ini dia namanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Domirha kembali kepada mazro'ah. An-nabatu itu jadi mubtada, as-saghiru jadi sifatnya mubtada. Nah, untuk yang ini tentang khobar muqaddam itu kayaknya mungkin akhir mustawasani ya materinya, di akhir-akhir dia insyaallah. Wal asyaru al kabiratu, maksudnya fiha di dalam mazroah itu ada an-nabat as-saghir, tanaman yang kecil, wal asyar al kabiroh dan pohon yang besar-besar. Nah, mengenai ini ya, al asyar al kabiroh, al kabiroh. Kenapa di sini asyar? Ini kan tidak ada tak marbutohnya gitu ya. Seakan-akan ya, ini masih seakan-akan dia itu mudzakkar. Padahal asyar, ya semoga kalian bisa memahami ini ya. Asyar itu dia jamak ghairu akil, maka hukumnya muannas. Jadi ada sebuah kaidah bahwasanya kullu jam'in ghairu aqilin muannas. Ada sebuah kaidah bahwasanya setiap jamak yang tidak berakal adalah muannas. Hukumnya adalah muannas. Setiap jamak yang tidak berakal muannas. Nah, al-asjar itu dia jamak. Dia jamak taksir. Jamak taksir mufradnya, bentuk mufradnya adalah syajarotun. Syajarotun itu satu pohon. Ada asjaru. Asjarun itu dia banyak pohon. Dia adalah jamak ya. Saya tidak, kalau di sini ya, kalau aku contoh ini dia sebagai mubtada. Gini aja deh. Saya lengkapkan aja. Fiha al-asjaru al-kabiratu. Fiha, gini aja langsung. Ini dia khobar al-khobar al-muqaddam. Khobar yang didahulukan. Apa penyebab dia didahulukan? Karena dia berupa apa namanya? Huruf jar. Apa? Angka ini huruf. Bentar ya. 2, 3. Maaf ya. Baru kali ini kayaknya saya bikin video terganggu ya. H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q. Dah. Ya? O, P, Q, R, S.
S X Y Z. Jadi, nah dia khobar muqaddam, nggak usah saya detailkan ya karena kita sedang tidak membahas tentang khobar muqaddam. Nah ini menjadi mubtada akhirnya. Al mubtada al muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan hukumnya sama, tetap dia marfu. Ya, marfu'nya di sini dia bidhammah. Nah, kita udah ngebahas i'rab dia. Sekarang dari segi jumlah. Ini dalam kurung ini saya ingin menjelaskan mengenai statusnya tentang 4 ini tadi. I'rab, jumlah, ma'rifah, nakirah ya. Dia adalah jamak. Oke. Jamak ghairu akil, jamak yang tidak berakal. Yang berakal itu hanya manusia ya. Maka selain manusia di sini ya tentu dia karena dia pohon, bukan manusia toh, berarti dia ghairu akil. Dia jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil itu hukumnya adalah muannas. Gitu. Sekali lagi jamak yang tidak berakal atau jamak ghairu akil itu hukumnya muannas. Kemudian ada alif lam, berarti dia ma'rifah. Dia adalah isim ma'rifah karena dia memiliki alif lam. Akhirnya al-asjar al-kabirah. Al-kabirah itu jadi apa? Dia menjadi sifat lil mubtada. Sifatnya mubtada gitu. Karena dia sifatnya mubtada yang marfu, maka dia juga marfu. Dan di sini kebetulan marfunya juga sama-sama bid doma. Nah, karena jam al-kabirah ya asjar jamak ya. Tapi karena dia jamaknya ghairu akil, di sini al-kabirahnya dia mufrad. Nggak bisa kita jamakkan ya. Kesamaannya akhirnya gimana ya, dari segi jumlah dia terganggu karena jamaknya ini jamak ghairu akil. Kalau dia jamak akil maka dia akan kita jamakkan juga. Karena yang disifati mu'annas maka ini kita juga membuatnya menjadi bentuk mu'annas. Ma'rifah sama tentu karena sama-sama ada alif lam al-kabirah. Gimana? Semoga paham ya. Karena penjelasannya mungkin agak panjang dikit. Ada beberapa kaidah yang akhirnya kalian pelajari di contoh ini. Pertama mengenai kaidah khobar muqaddam, mubtada muakhir. Apa itu? Mungkin insya Allah mustawa salis kayaknya atau mustawa sani akhir itu kalian akan mempelajarinya. Terus ada kaidah kedua bahwasanya ini kullu jam'in ghairu akilin muannas. Setiap jamak yang tidak berakal itu hukumnya dia muannas. Meskipun asjar di sini dia tidak ada tanda muannas yaitu pakai tak marbutoh kah misal atau pakai alif ta'nis mamdudah. Tapi di sini hukumnya dia mu'annas. Kenapa dia hukumnya mu'annas? Karena dia adalah jamak ghairu akil. Jamaknya sebuah lafaz yang tidak berakal. Oke, selanjutnya silahkan dikerjain ya. Insya Allah mudah aja nih. Anabat asogir ahdur. Oh ini. Kalian cari mana mubtada mana khobar. Asani, itar mimma baina qosen. Pilih. Atiflu berarti asogiru. Asyajaratu berarti khodro al-khodro'u. Ingat ya, ma'rifah nakirnya harus kalian perhatikan juga. Al-asjar ada alif lam, berarti naatnya ini juga harus ada alif lam atau berupa ma'rifah juga. Asyajarah, nah yang mu'annasnya itu ya khodro. Ahdor itu muzakkar. Ya. Hadhihi khoritatun nafi'atun. Nggak ada alif lam, karena khoritohnya dia nakiroh. Maka sifatnya pun juga harus nakiroh. Dan seterusnya. Ij'al ma bainal qausain sifah lil mubtada. Al-karosi, al-karo satu, maka al-jadidatu kita samakan sama-sama ma'rifah, dia pakai alif lam, kemudian sama-sama mu'annas, karena al-karosah mu'annas, jadi nggak bisa al-jadid mudakar ya, kita pakai bentuk mu'annasnya juga al-jadidah. Al-jarrohu, apa? Dokter operasi itu, ahli operasi ya, jarroh. Al-mahiru. Di sini kita kasih alif lam karena al-jarrahu dia ma'rifah ya. Maka al-mahiru harus kita ma'rifahkan juga. Al-azharu. Nah, kalau kalian bingung, azhar itu apa ya? Artinya apa ya? Misal kalian tidak tahu gitu kan. Ini kan kalau dari segi lafaz, kalian tidak tahu arti. Dari segi lafaz tidak ada tak marbutohnya. Maka mungkin beberapa akan terkecoh menganggap ini adalah isim mufrad yang dia muzakkar. Tapi lihat ini khobarnya badi'atun. Loh kok ini badi'atun kok mu'annas, padahal al-azharu nggak ada tak marbutoh, ini mudzakkar. Kalian ceklah artinya, ternyata dia adalah bentuk jamak dari zahrotun. Mufradnya adalah zahrotun, al-azharu itu bentuknya jamak. Gitu. Makanya mengikuti kaidah ini, kullu jam'in ghairu akilin mu'annas. Karena al-azharu itu jamak dan dia tidak berakal, maka status dia itu adalah mu'annas. Akhirnya sifatnya pun khobarnya itu menjadi badi'ah, mu'annas juga. Nah, karena khobarnya mu'annas ya sifatnya pun kita kasih mu'annas gitu. Ahmaru apakah dia mu'annas? Jawabannya tidak. Bentuk mu'annas dari ahmar itu adalah al-hamro'u.
Kasih alif lam juga ya, karena ini ma'rifah. Berarti al-azharu al-hamra'u. Saya ulangi, al-azharu al-hamra'u. Kenapa hamro? Karena azhar ini jamak ghairu akil. Maka dia statusnya adalah mu'annas. Dan ini dia ada alif lam ma'rifah, berarti ini kita ma'rifahkan juga. Tuh. Oke? Jadi dalam kurung ini jadi na'at, cuma status dia apakah mudzakkar mu'annas, apa namanya, mudzakkar mu'annas nakirah ma'rifah, itu kalian perhatikan lafaz sebelumnya atau lafaz yang dia sifati. Apa, Dek? Nah, sekarang ini khobarnya yang dikasih sifat sama ya, ketentuannya dengan yang atas. As-sayyadu rajulun sabirun. Dalam kurungnya kan as-sabiru, tapi karena khobar ini dia nakiroh, khobarnya ini nakiroh, maka alif lamnya kita buang. Nah, silakan kalian perhatikan nanti ini latihannya. Intinya harus disamakan dengan lafaz yang dia sifati dalam 4 hal. Nggak boleh salah satu, 4-4-nya tuh harus sama. Gitu. Akmil bisifah munasib, ini berarti kita sendiri yang ngarang, kita yang nyari. As-sayyarah titik-titik musri'ah. Mobil yang apa itu cepat gitu. Mobil yang titik-titik itu cepat. Nah, kalian pikir mungkin mobil yang mahal, mobil yang berwarna merah, mobil yang murah, atau mobil yang warna hitam, mobil yang tinggi, mobil yang pendek gitu misal. Nah, saya contohkan ya. Misal as-sayyaratu al-ghaliyatu, mobil yang mahal. As-sayyaratu dia isim mufrad ya, maka naatnya juga harus mufrad. Karena dia marfu, dia juga harus marfu sifatnya. Karena dia ma'rifah, kasih alif lam juga harus ma'rifah. Karena dia mu'annas, maka kita mu'annaskan juga. Maka as-sayyaratu, misal al-ghaliyatu musri'atun. Mobil yang mahal itu cepat. Gitu. Oke, silakan lanjutkan. Sekarang udbut kula kalimat tatakhot bisyakli. Ini kita kasih harokat. Al-kitabu natikun. Kenapa natikun dia jadi khobar di sini? Kenapa ini bukan naat? Kalau ini naat, dia pasti ada alif lam. Ya, al-kitabu an-natiku. Tapi sini nggak ada alif lam. Berarti dia sebagai khobar. Maka akhirnya ini artinya adalah kitab adalah sesuatu yang berbicara. Natikun, kitab itu berbicara, yang berbicara tentang kehidupan. Seperti itu. Ini perintahnya kita nggak suruh membenarkan ya. Kita perintahnya disuruh ngasih harokat saja. Maka kita nggak bisa berkata, oh anatikun itu salah cetak. Atau ini tugas kita beneran enggak. Ini kita tugasnya hanya ngasih harokat aja. Kita tidak membenarkan apakah dia ma'rifah atau nakiroh, enggak. Jadi sini memang natikunnya yang menjadi khobar. Bukan yang tikunya, gitulah intinya. Al-ummah Islamiyah ummahatul khairi wassalam. Al-Islamiyah ini menjadi naatnya al-ummah. Ummatun, umat yang belakang, itu menjadi khobar. Allah yuhyil mauta. Ini mubtada di awal jumlah berarti marfu. Dan seterusnya. Al-falah, silakan dikerjakan. A'rif mata taukhot. Oke, yang digaris bawahi aja ya. Maka saya akan mengirapi yang digaris bawahi saja. Al-mu'minu, kalimah isim di awal jumlah. Berarti dia mubtada. Al-qawiyu, sama-sama marfu, sama-sama ma'rifah, sama-sama mufrad dan sama-sama mudzakkar, berarti al-qawiyu menjadi naat. Khairun, ini menjadi khobar. Kenapa dia tidak bisa jadi naat juga? Karena di sini dia nakirah. Sedangkan mubtadanya ini berupa ma'rifah. Berarti khairun itu dia sebagai khobar. Wa habbu ilallah. Al-ummah al-ummu madrasatun. Aduh, sebentar. Iya, enggak apa-apa. Sebentar ya. Oke, baik, saya teruskan. Kemudian madrasatun. Di sini lihat mubtada ya, kalimat isim yang di awal jumlah berarti dia jadi mubtada. Madrasatun kan kita tidak mengartikan ibu yang menjadi madrasah atau ibu yang menjadi sekolah, tapi kita mengartikannya ibu adalah sekolah gitu. Kan kita mengartikan ibu itu adalah sekolah pertama gitu kan. Maka di sini madrasah itu dia menjadi khobarnya. Ibu adalah sekolah. Maka madrasah tidak menjadi naat tetapi menjadi khobar. Ya kalau dari segi nahwu ini al-um dia ma'rifah ada alif lam, madrasah tidak ada alif lam. Al-um apakah mu'annas atau mudzakkar? Jawabannya ya dia mu'annas. Namanya aja ibu. Ibu itu kan harus mu'annas. Tapi kan nggak ada tanda apa nih? Tak marbutoh. Nah, ini namanya kalau nggak salah mu'annas hakiki. Dia tidak terlihat secara lafaz tetapi ya secara hakikat yang namanya ibu itu ya pasti mu'annas gitu. Al-Quran Al-Karim kitabullah. Ini i'rabnya sama ya dengan ini. Al-Quran Al-Karim khairul kutub. Jadi Al-Qurannya mubtada, Al-Karimnya sama-sama ada alif lam, ya kan? Maka dia adalah ma'rifah.
sama-sama mudzakkar juga, sama-sama marfu dan sama-sama mufrad gitu. Al-Quran yang mulia adalah kitabullah, kitabnya Allah, maksudnya ya kitabullah gitu. Oke, demikian itu penjelasan tentang mubtada dan khobar yang memiliki sifat, yang diberi sifat atau diberi naat. Jadi di sini makanya judulnya kalau dari segi apa ya, judul yang di kitab itu kan sifatnya mubtada dan khobar. Seakan-akan saya takut nanti kalian memahami mubtada dan khobar itu sifatnya apa aja sih? Apakah dia marfu ataukah dia apa? Padahal di sini maksudnya adalah mubtada dan khobar yang dia tuh memiliki sifat, atau mubtada dan khobar yang memiliki naat gitu. Jadi terjemahnya saya sesuaikan yang pas ya, mubtada dan khobar yang diberi sifat ataupun naat. Oke, baik. Semoga apa yang saya sampaikan, yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.